mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk? Nggak ada mana yang lebih baik, nggak ada mana yang lebih buruk. Yang ada adalah sesuai dengan tujuanmu mau menggali apa, dan struktur itu yang akan kalian gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahida di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang tipe interview. Apa saja itu tipe interview? Tipe interview itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah tipe interview tidak terstruktur, yang kedua adalah tipe interview semi terstruktur, dan yang terakhir adalah tipe interview sangat terstruktur. Jadi tipe interview ada 3 ini digunakan kapan gitu ya? Digunakan sesuai dengan tujuan kalian melakukan wawancara itu apa. Terus mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk? Nggak ada mana yang lebih baik, nggak ada mana yang lebih buruk. Yang ada adalah sesuai dengan tujuanmu mau menggali apa, dan struktur itu yang akan kalian gunakan. Oke, yang pertama, tipe wawancara terstruktur itu adalah bentuk wawancara yang terkesan seperti interogasi gitu teman-teman. Terkesan kaku, dan pertukaran informasi antara interviewee dan juga interviewer itu sangat minim. Dan juga biasanya sudah disediakan jawabannya, ya tidak, setuju tidak setuju, paham tidak paham misalnya, mau atau enggak misalnya. Jadi sangat kaku, tidak ada kebaruan hal yang bisa kita dapat atau kita gali dari interviewee selain kerigitan itu, kekakuan itu. Dan biasanya tipe ini digunakan untuk wawancara kerja misalnya. Jadi misalnya karena membludak gitu ya, karena membludak orang yang mengantri untuk mendapatkan kerja, jadi wawancara yang terstruktur ini, yang sangat terstruktur ini digunakan untuk mengetahui gambaran sekilas personality seseorang. Misalnya ketika itu saya wawancara kerja, saya ditanya, bagaimana pendapatmu dengan penggunaan kekerasan dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia? Misalnya seperti itu. Setuju atau tidak? Jadi jawabannya ada 2, setuju atau tidak. Milih salah satu gitu. Nah, ciri-ciri wawancara terstruktur ini, yang pertama adalah pertanyaan dan jawaban itu sudah disiapkan sebelumnya. Jadi memang sudah ada jawaban ya, tidak paham, setuju, tidak setuju, seperti itu. Kemudian ciri yang kedua adalah speed atau kecepatan wawancara itu sudah terkendali, sudah bisa diprediksi selesainya satu orang interviewee dalam sekali sesi wawancara itu berapa menit misalnya. Karena memang sangat membludak yang mendaftar dalam sebuah perusahaan, akhirnya wawancara terstruktur, jadi sudah bisa diprediksi satu orang hanya boleh 5 menit misalnya, biar nggak wasting time. Kemudian ciri yang ketiga adalah tidak ada fleksibilitas dalam pertanyaan maupun jawaban gitu. Jadi nggak ada kebaruan yang bisa kita dapat. Kemudian ciri yang keempat dalam wawancara terstruktur adalah mengikuti pedoman, baik itu tata tulisnya gitu ya. Jadi kita benar-benar hanya membacakan tok sebagai seorang interviewer. Titik komanya, penggunaan diksinya, urutan pertanyaannya itu harus sama dan tidak ada yang namanya improvisasi. Itu adalah ciri dari wawancara terstruktur. Kemudian ciri yang terakhir, ciri yang kelima, tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang sebuah fenomena atau sebuah kejadian atau sebuah pemahaman secara singkat gitu. Kayak tadi misalnya, saya ditanya, apakah kamu setuju dengan mengganti Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berdasarkan pada Al-Quran dan hadis misalnya? Apakah menurutmu Pancasila ini sudah tidak lagi relevan digunakan di Indonesia misalnya? Jadi kan jawabannya iya atau tidak. Hanya itu, nggak ada improvisasi, nggak ada jawaban yang lain. Sudah dapat diprediksi waktunya. Kemudian tipe struktur yang kedua adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktur ini biasanya salah satunya dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif. Dan wawancara semi terstruktur ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah
Pertanyaannya terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan. Jadi memang sudah dibuat guideline wawancaranya dulu gitu ya. Ciri yang kedua, kita sudah membuat guideline wawancaranya dulu. Tetapi nanti informan itu mau menjawab seperti apa, itu monggo, dipersilahkan. Misalnya kayak tadi, apakah kamu setuju bahwa Pancasila sudah tidak lagi relevan digunakan bla 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 bla? Dijawabnya itu bukan setuju tidak setuju, tetapi reasonnya dikemukakan. Itu adalah wawancara yang semi terstruktur, begitu. Kemudian ciri yang kedua, kecepatan wawancara itu dapat diprediksi. Jadi kira-kira ini pertanyaan segini bakalan selesai dalam berapa lama. Tetapi memang kita tidak boleh terlalu rigid, teman-teman. Mungkin ada informan kita atau interviewee kita yang memang dia hobi ngobrol, tapi selama dia obrolannya itu sesuai dengan tujuan wawancara kita, ya nggak masalah. Nah, terus bagaimana dong Bu kalau misalkan kita itu menemui orang yang kita wawancara itu terlalu berbelit-belit, terlalu bertele-tele, dan dia keluar konteks, keluar dari tujuan wawancara? Itu sebenarnya ya gampang-gampang susah, teman-teman. Dalam artian kita harus tetap ada di rule gitu ya, di rule tujuan penelitian kita. Tetapi bagaimana caranya kita untuk mengembalikan topik pembahasan itu ke rule pertanyaan penelitian atau rule tujuan penelitian kita itu tidak menyinggung interviewee kita. Itu yang susah, teman-teman. Apalagi kalau dia memiliki karakteristik yang peka, perasa, dan sensitif misalnya. Itu akan susah. Akan lebih susah memang. Tetapi ketika kita menemui interviewee yang enjoy-enjoy aja, kita putus omongannya di tengah jalan walaupun tidak ekstrim ya. Oh iya begitu ya Pak ya. Oke, paham saya. Misalnya kayak gitu. Tapi gimana Pak kalau yang tadi misalnya? Kalau yang tadi kita kembalikan ke tujuan wawancara kita itu untuk apa? Kalau yang tadi itu seperti apa gitu. Jadi kita kembalikan itu tetap harus dengan cara yang smooth ketika memang dia itu sudah keluar dari topik. Itu adalah ciri dari wawancara semi terstruktur. Dan memang kemampuan dari seorang interviewer itu sangat-sangat perlu diasah sekali gitu ya. Interviewer yang memang itu sudah jago dalam melakukan wawancara, sudah sering melakukan wawancara pada interviewee yang beraneka ragam, itu akan lebih mudah untuk mengembalikan ke topik pembicaraan daripada mereka yang masih amatiran atau sekali dua kali. Tetapi teman-teman jangan berkecil hati, mereka pun ketika itu juga mengalami kesulitan, tetapi mereka gigih untuk menjadi seorang pewawancara gitu ya. Akhirnya bisa mereka memiliki jam terbang yang tinggi. Begitu, jadi jangan sampai kalian berkecil hati, aku kan belum punya jam terbang, akhirnya kamu nggak mau melakukan wawancara. Itu salah banget. Jadi memang kemampuan interviewee memang sangat dibutuhkan di sini. Mereka yang expert itu akan jauh lebih bisa mengimprovisasi bagaimana caranya untuk mengembalikan ke topik tetapi tidak menyinggung interviewee. Kemudian ketika kita melakukan wawancara, peneliti-peneliti yang ada di garis semi terstruktur ini biasanya membuat catatan kecil, teman-teman. Catatan kecil yang dia gunakan untuk mencatat poin-poin yang penting sesuai dengan tujuan wawancaranya dia itu apa. Jangan sampai semua hal yang dikatakan oleh interviewee itu dicatat oleh pewawancara atau interviewer. Bisa-bisa dia tersinggung karena dia merasa bahwa aku ngomong kok nggak diperhatiin, nggak ditatap, dan kita malah jadi nggak bisa mengobservasi interviewee. Jadi jalan tengahnya adalah kita tetap mencatat, tetapi poin-poin yang penting saja. Dan kita sampaikan kepada interviewee, Pak boleh ya saya merekam pembicaraan kita, jadi biar lebih terstruktur, tidak ada salah paham nanti saya menangkap jawaban dari Bapak, dan agar apa yang Bapak ceritakan itu bisa semuanya saya tangkap dan saya bisa ulang di rumah gitu. Jadi ketika kalian mau melakukan wawancara, mau nge-record itu, kalian harus sampaikan, jangan sampai kalian itu jadi pencuri data gitu ya teman-teman ya. Kemudian ciri yang lain dari wawancara semi terstruktur adalah fleksibel, tetapi tetap harus terkontrol dalam hal pertanyaan maupun jawaban. Jadi jangan sampai nanti ketika interviewee itu diwawancara dan dia itu keluar dari topik, kita langsung cut gitu aja. Terus kita tanyakan satu-satu, harus urut satu-satu pertanyaannya, enggak gitu. Tetapi kita harus fleksibel. Oh, nanti ketika interviewee ngomong di hal lain misalkan, dan itu berhubungan dengan pertanyaan kita yang nomor kesekian, ya kita tanyakan itu. Nggak masalah itu ditanyakan dulu.
mungkin akan loncat beberapa pertanyaan. Tetapi itu adalah ciri dari wawancara semi terstruktur dan itu biasanya yang dipakai oleh teman-teman di psikologi. Kemudian ciri yang keempat adalah adanya pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata. Tetapi nggak boleh kita terlalu rigid, bener-bener harus bacain satu-satu, enggak gitu. Tetapi poinnya ini nanti kita tanyakan dengan lebih fleksibel ke interviewee begitu. Kemudian tujuan wawancara adalah hal untuk memahami sebuah fenomena. Jadi tujuan wawancara semi terstruktur itu adalah memahami sebuah fenomena, pemaknaan seseorang misalnya, kemudian apa yang menjadi value yang diyakini oleh seseorang, begitu teman-teman. Kemudian wawancara yang ketiga itu ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, pertanyaannya itu lebih terbuka, jawabannya lebih luas dan bervariasi. Gitu. Jadi kemungkinan jawaban dari interviewee itu tidak terprediksi oleh kita. Kemudian ciri yang kedua dari wawancara tidak terstruktur adalah kecepatan wawancara itu sulit diprediksi. Kapan selesainya itu susah untuk diprediksi. Karena apa? Karena terkadang wawancara tidak terstruktur ini tidak mendapatkan kesimpulan yang cukup jelas dan mengerucut tentang tujuan wawancara. Kemudian tipe wawancara yang ketiga dalam wawancara tidak struktur itu adalah terlalu fleksibel. Kemudian yang keempat, pedoman wawancara itu terkesan sangat longgar, tidak ada penggunaan diksi apa yang perlu digunakan, kemudian kunci-kunci dari pertanyaan itu apa, itu nggak terstruktur gitu. Dan terkesan bahwa hal yang dicari itu hanya satu, tujuan penelitiannya tuh. Terus nanti informan mau ngomong apa, interviewee mau ngomong apa, terserah gitu. Jadi misalnya kita mau meneliti tentang parent involvement pada hafiz cilik. Nah ya sudah, kita hanya datang gitu ke interviewee mau cari tahu bagaimana sih peran orang tua dalam mencetak generasi Qurani, dalam membuat anak Anda itu bisa menjadi seorang hafiz cilik. Udah, cuman itu toh. Kemudian pertanyaan-pertanyaan rinci atau probingnya itu tidak kalian buat di dalam melakukan penelitian ini. Teman-teman yang kepleset di wawancara tidak struktur ini, kalian melakukan sebuah kesalahan di awal, yaitu sebenarnya ini bukan sesuatu yang salah ya teman-teman, ini adalah sebuah pilihan. Tetapi ketika awalnya teman-teman harusnya itu wawancara semi terstruktur, tetapi jatuhnya kepleset ke wawancara tidak struktur, itu salah satu sebabnya karena kalian itu tidak membaca landasan teori dan juga penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tema yang sesuai dengan tujuan penelitian kalian atau apa yang ingin kalian gali. Jadi terkesan gerambyang ngalor ngidul teman-teman, nggak tahu poinnya itu apa. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai struktur wawancara. Selanjutnya kita akan membahas proses wawancara, apa saja yang harus ada dalam wawancara. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.